Tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia sejak ditetapkan pada tahun 1992. Perayaan ini pun menjadi sarana kampanye perlindungan air sebagai bagian dari kebutuhan dasar umat manusia. Lantas pertanyaan saya Dewan Juri yang terhormat, apakah jika Indonesia melakukan privatisasi penyediaan air, maka akan memberikan pengaruh yang positif dan juga efektif bagi kemajuan negara kita? Tentu saja jawabannya ialah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zaneta Bianfra sebagai pembicara satu dari tim Kontra. Masih dengan mosi yang sangat menarik untuk diperdebatkan pada siang hari ini, yakni Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan secara tegas, lugas, dan penuh keyakinan bahwa saya sangat tidak setuju atas mosi yang telah diberikan. Sebelum masuk ke dalam bangunan argumen, agar perdebatan kita lebih terstruktur, izinkan saya untuk menelaah kembali apa yang sebenarnya mosi kita perdebatkan. Terdapat dua kata kunci yang akan saya jelaskan. Yang pertama, privatisasi. Privatisasi merupakan proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Dan yang kedua adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan untuk kelangsungan makhluk hidup, terutama manusia di muka bumi ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa status quo ataupun kondisi terkini adalah beberapa perusahaan swasta sudah terlibat dalam pengelolaan air di beberapa kota-kota besar di negara kita, seperti contohnya adalah Jakarta. Lantas, hal ini pun menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan juga hak asasi manusia terhadap akses air bersih tersebut. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyanggah dan juga membidas beberapa argumen dari tim lawan. Yang pertama, argumen dari tim pro yang menyatakan bahwa pemerintah masih bisa mengatur dan mengontrol pengelolaan air, meskipun inovasinya secara keseluruhan dikendalikan oleh pihak swasta, tidaklah realistis. Mengapa? Sadarilah Dewan Juri yang terhormat bahwa faktanya ketika pihak swasta memegang kendali utama, pemerintah malah akan lebih kesulitan dan tidak memiliki akses dalam mengawasi dan juga mengatur kinerja mereka. Kasus privatisasi air di Jakarta contohnya menunjukkan bahwa kualitas layanan malah menjadi lebih buruk dan harga menjadi mahal, sementara kontrol dari pemerintah menjadi lemah dan tidak semestinya. Inovasi yang dijanjikan pun seringkali tidak terwujud dan hanya sebagai omong kosong belaka dan malah mengarah kepada eksploitasi sumber daya alam maupun eksploitasi sumber daya manusianya. Ketika air dikuasai oleh swasta, resiko korupsi tentunya masih tetap ada, Dewan Juri yang terhormat, dan malah resiko tersebut bisa lebih besar dikarenakan kurangnya transparansi ataupun akuntabilitas dari pihak swasta. Yang kedua, dengan menyatakan bahwa pihak swasta lebih menguntungkan karena metode yang dipakai lebih berkelanjutan adalah pandangan yang sempit. Mengapa? Karena pengelolaan air oleh swasta di berbagai negara seringkali menunjukkan hasil yang sebaliknya. Misalnya di negara lain, privatisasi air malah menyebabkan kenaikan tarif yang lebih tinggi sehingga banyak warga negara yang tidak mampu untuk membayar dan malah menimbulkan protes secara besar-besaran. Sebaliknya, jika penyediaan air dikelola secara penuh oleh pemerintah, maka pemerintah akan melibatkan kepentingan seluruh warga negara, akan lebih berfokus pada kepentingan seluruh warga negara dan juga lingkungan sekitar, daripada sekedar keuntungan finansial seperti yang dilakukan oleh pihak swasta. Dan yang ketiga, tim pro berargumen bahwa pihak swasta akan lebih efisien dalam pengelolaan keuangan karena tidak akan memanfaatkan uang rakyat dan hanya menggunakan dana investor ataupun dana hasil kas mereka sendiri. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa pihak swasta seringkali lebih memprioritaskan investor mereka dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya di Perancis ataupun di negara-negara Eropa lainnya, pengelolaan air oleh swasta menyebabkan tarif yang lebih tinggi dan layanan yang buruk sehingga akhirnya pemerintah pun berhasil mengambil alih kembali pengelolaan air dan berhasil meningkatkan kualitas layanan masyarakat serta menurunkan tarif harga. Diharapkan negara kita Indonesia juga dapat mencontoh negara-negara di Eropa tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya saya akan menjelaskan argumen yang mendukung pernyataan saya mengapa saya tidak setuju dengan mosi yang ada pada hari ini. Yang pertama, privatisasi air telah terbukti merugikan dan menyengsarakan masyarakat dalam jangka
jangka panjang. Misalnya di Jakarta, selama 25 tahun mengalami privatisasi, banyak warga khususnya di daerah pemukiman yang informal tidak memiliki sertifikat hak milik mereka sendiri. Hal ini memaksa mereka untuk menggunakan alternatif yang lebih mahal dan juga eksploitatif. Hal ini menunjukkan bahwa privatisasi air tidak selalu menjamin akses yang lebih baik dan malah sering memperburuk keadaan ataupun kondisi bagi kelompok yang bagi kelompok yang lebih rentan, seperti contohnya adalah orang-orang miskin. Yang kedua, privatisasi air khususnya di Jakarta sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia telah melanggar hak asasi manusia dan juga konstitusi ataupun hukum yang menjamin hak atas air bagi setiap warga negara. Dewan Juri yang terhormat, kontrak dengan perusahaan swasta tidak hanya menyebabkan kualitas layanan yang buruk, namun juga kenaikan harga yang membebani masyarakat dan akhirnya menyebabkan telah dilanggarnya hak mereka untuk mendapatkan atau mengakses ketersediaan air bersih. Dan yang terakhir, privatisasi air juga membawa potensi kerugian besar bagi negara kita. Kontrak dengan perusahaan swasta seringkali merugikan negara kita secara finansial. Seperti yang dialami oleh Panjaya di Jakarta, mekanisme pembayaran yang rumit dan juga tidak adil menyebabkan timbulnya hutang yang jumlahnya besar yang harus dibayar oleh BUMN. Akhirnya apa? Akhirnya hutang tersebut juga harus ditanggung oleh negara hingga nominalnya mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Maka dari itu kesimpulannya adalah dengan mempertahankan pengelolaan air oleh pemerintah, Indonesia dapat memastikan bahwa hak atas air bersih dapat terpenuhi untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, menghindari kenaikan tarif yang tidak terkontrol, dan juga menjaga kontrol atas sumber daya penting ini tetap berada di tangan publik dan tetap diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, sampai detik ini saya masih teguh dengan pendirian saya, yaitu saya tidak setuju pada mosi yang telah diberikan. Dapat dipastikan bahwa dengan melakukan privatisasi penyediaan air, hanya akan berdampak lebih buruk bagi masa depan negara kita, khususnya di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sekian dan terima kasih.